Merdeka Belajar melatih jiwa kewirausahaan sejak dini melalui program P5. Kewirausahaan itu perlu diberikan kepada siswa sejak dini. Sehingga apakah nanti setelah masuk dunia kerja, apakah mereka menjadi wira swasta atau lingkungan pekerjaan, mereka sudah mempunyai jiwa kewirausahaan. Ini akan menjadi generasi emas, generasi yang akan mengisi visi Indonesia Emas 2025. Merdeka Belajar adalah sebuah kebijakan pendidikan yang memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan. Salah satu program unggulannya adalah P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 yang dirancang untuk mengembangkan berbagai kompetensi siswa termasuk jiwa kewirausahaan. Melalui proyek-proyek nyata, siswa diajak untuk 1. Berpikir kritis, menganalisis masalah, mencari solusi, dan membuat keputusan. 2. Kreatif, mengembangkan ide-ide baru dan inovatif. 3. Komunikatif, menyampaikan ide dan hasil kerja dengan jelas. Kolaboratif, bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. 5. Berorientasi pada tindakan, menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam tindakan yang nyata. Bagaimana P5 melatih jiwa kewirausahaan? 1. Melalui proyek berbasis masalah. Siswa diajak untuk menyelesaikan masalah yang nyata yang ada di lingkungan sekitar, misalnya membuat produk atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. 2. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya teori. Mereka akan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri. 3. Fleksibilitas. Siswa memiliki kebebasan untuk memilih tema proyek yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. 4. Kolaborasi dengan dunia nyata. Siswa dapat berinteraksi dengan pengusaha atau profesional di bidangnya untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Manfaat P5 untuk pengembangan jiwa kewirausahaan. 1. Meningkatkan kepercayaan diri. Siswa akan merasa lebih percaya diri dalam mengambil inisiatif dan menghadapi tantangan. 2. Mengembangkan keterampilan soft skill. Selain keterampilan teknis, siswa juga akan mengembangkan keterampilan interpersonal yang penting dalam dunia kerja. 3. Menumbuhkan jiwa inovatif. Siswa akan terbiasa berpikir kreatif dan mencari solusi yang berbeda. 4. Mempersiapkan siswa untuk masa depan. Keterampilan kewirausahaan yang dikembangkan melalui P5 akan sangat bermanfaat bagi siswa di masa depan, baik itu sebagai pengusaha mandiri maupun karyawan. Intinya, P5 adalah wadah yang sangat baik untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Dengan memberikan pengalaman nyata dan kesempatan untuk mengembangkan
berbagai kompetensi, P5 dapat mencetak generasi muda yang kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Contohnya, proyek P5 bertema kewirausahaan. Proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema kewirausahaan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan dan sikap kewirausahaan secara langsung. Berikut beberapa contoh yang bisa dilakukan, lengkap dengan penjelasan dan tahapan pelaksanaannya. Contoh proyek P5 kewirausahaan. 1. Membangun usaha kecil menengah. Simulasi. A. Tahap perencanaan. Pembentukan tim, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok memilih produk atau jasa yang ingin ditawarkan. B. Analisis pasar. Melakukan rencana pasar untuk mengetahui minat konsumen, tren pasar, dan kompetitor. C. Menyusun rencana bisnis. Membuat rencana bisnis yang meliputi deskripsi, produk atau jasa, kemudian analisis SWOT, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Tahap pelaksanaan. Produksi atau penyediaan jasa. Memproduksi produk atau menyediakan jasa sesuai dengan rencana bisnis. Pemasaran. Melakukan promosi melalui berbagai saluran, seperti media sosial, pameran, atau penjualan langsung. Penjualan. Menjual produk atau jasa kepada target konsumen. Tahap evaluasi. Analisis keuangan. Mengevaluasi keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Evaluasi pemasaran. Menganalisis efektivitas strategi pemasaran yang telah dilakukan. Evaluasi produk atau jasa. Mengevaluasi kualitas produk atau jasa dan kepuasan pelanggan. 2. Membuat produk berbasis lokal. Tahap perencanaan. Memanfaatkan potensi lokal. Mengidentifikasi potensi sumber daya alam atau budaya lokal yang dapat dijadikan bahan baku produk. Desain produk. Membuat desain produk yang unik dan menarik, serta memperhatikan aspek fungsionalitas dan estetika. Perencanaan produksi. Menyusun rencana produksi yang efisien dan efektif. Tahap pelaksanaan. Proses produksi. Melakukan proses produksi dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas. Pembuatan kemasan. Mendesain kemasan produk yang menarik dan informatif. Tahap evaluasi. Uji coba produk. Melakukan uji coba produk untuk mengetahui kualitas dan daya tahan produk. Evaluasi pasar. Melakukan survei pasar untuk mengetahui respon konsumen terhadap produk. 3. Membuat aplikasi atau website edukasi. Tahap perencanaan. Identifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang belum terpenuhi. Perencanaan aplikasi _website. Membuat desain tampilan dan fitur-fitur yang akan disediakan. Pemilihan platform. Memilih platform pengembangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Tahap pelaksanaan. Pemrograman.
melakukan pemrograman untuk mewujudkan aplikasi atau website. Pengujian, melakukan pengujian untuk memastikan aplikasi atau website berfungsi dengan baik. Tahap evaluasi, uji coba pengguna, melibatkan pengguna untuk memberikan masukan dan saran. Analisis penggunaan, menganalisis data penggunaan untuk mengetahui efektivitas aplikasi atau website. Kemudian menyelenggarakan event sosial. Tahap perencanaan, memilih tema. Memilih tema event yang relevan dengan isu sosial atau lingkungan. Perencanaan acara, menyusun rangkaian acara, menentukan target peserta, dan membuat anggaran. Promosi, melakukan promosi melalui berbagai saluran untuk menarik perhatian minat peserta. Tahap pelaksanaan acara. Pelaksanaan acara menyelenggarakan acara sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dokumentasi, mendokumentasikan seluruh kegiatan selama acara berlangsung. Tahap evaluasi. Evaluasi peserta, mengumpulkan umpan balik dari peserta. Evaluasi keuangan, mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran. Evaluasi dampak sosial, menganalisis dampak sosial yang dihasilkan oleh acara. 5. Konsultasi bisnis. Tahap perencanaan, memilih target konsumen, menentukan jenis bisnis yang akan dikonsultasikan, menyusun materi konsultasi, menyiapkan materi konsultasi yang relevan dengan kebutuhan klien. Promosi jasa konsultasi, melakukan promosi melalui berbagai saluran untuk menarik minat klien. Tahap pelaksanaan, pelaksanaan konsultasi, melakukan konsultasi dengan klien secara langsung atau online. Penyusunan laporan, menyusun laporan hasil konsultasi. Tahap evaluasi, evaluasi kinerja, mengevaluasi kinerja dalam memberikan konsultasi. Evaluasi kepuasan klien, mengumpulkan umpan balik dari klien. Jadi, manfaat proyek P5 kewirausahaan: 1. Meningkatkan keterampilan siswa. Siswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan seperti kreativitas, inovasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. 2. Menerapkan pengetahuan. Siswa dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dalam konteks nyata. Membangun karakter. Siswa dapat mengembangkan karakter seperti mandiri, bertanggung jawab, dan gigih. Mempersiapkan masa depan. Proyek ini dapat menjadi bekal bagi siswa untuk menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Pelaksanaan proyek P5 kewirausahaan. 1. Libatkan guru. Guru pembimbing berperan penting dalam memberikan dukungan dan arah kepada siswa. Kolaborasi dengan dunia usaha. Ajak pengusaha atau praktisi bisnis untuk menjadi mentor atau narasumber. Memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah proses pelaksanaan proyek. Evaluasi secara berkala.
untuk mengetahui proses dan kendala yang dihadapi. Lakukanlah evaluasi secara berkala. Terima kasih.